Recording progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjana dari program studi S1 Farmasi 2020 dengan nomor absen 035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang formulasi dan teknologi sediaan semisolida gel. Langsung saja definisi gel. Definisi gel menurut Farmakoterapi Indonesia edisi 4, yaitu sediaan gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terkecil yang terpisah, gel digunakan sebagai sistem dua fase. Sedangkan menurut formularium nasional, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan terserap oleh cairan. Selanjutnya jenis-jenis gel. Jenis-jenis gel ada 3. Yang pertama berdasarkan sifat fase koloid. Berdasarkan sifat fase koloid terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu gel anorganik dan gel organik. Gel anorganik yaitu terbuat dari makromolekul sintetik seperti karbomer atau dari gom logam. Contohnya karbopol dan tragakan. Yang kedua gel organik. Gel organik yaitu massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah dalam sistem. Contohnya gel magma bentonit dan aluminium hidroksida. Yang kedua, berdasarkan sifat pelarutnya terbagi lagi menjadi 3, yaitu hidrogel, organogel, dan serogel. Hidrogel yaitu sistem hidrofilik yang utamanya terdiri dari 85-95% air atau campuran aqueous alkoholik dan gelling agent. Yang kedua, organogel. Organogel ini sediaan dengan basis yang mengandung parafin cair dengan polyethylene atau minyak lemak, membentuk gel dan sitika koloidal atau aluminium atau sabung seng. Yang ketiga, serogel. Serogel yaitu gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut rendah. Yang ketiga, berdasarkan jenis fase terdispersi itu terbagi lagi menjadi dua fase, yaitu gel fase tunggal dan gel sistem 2 fase. Gel fase tunggal itu fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar dalam cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro dengan cairan. Yang kedua, gel sistem 2 fase. Gel sistem 2 fase terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Bila ukuran partikel dari fase terdisper relatif besar, maka gel kadang dinyatakan sebagai magma. Nah, itu tadi jenis-jenis gel. Sekarang komposisi gel. Komposisi gel itu ada gelling agent. Gelling agent itu komponen terpenting yang ada dalam gel. Karena gelling agent ini adalah sejumlah polimer yang digunakan dalam pembentukan struktur. Contohnya gom arab, karbomer, dan turunan selulosa. Jadi untuk menghasilkan gel yang jernih dapat digunakan beberapa surfaktan non-ionik yang di dalam sistem mengandung sampai 15% minyak mineral. Selanjutnya itu air atau aqueous.
Air atau aqueous yaitu air murni yang dapat diperoleh melalui suatu tahapan penyulingan. Jadi air aqueous itu air yang telah disuling. Yang air yang sudah disuling yang bebas dari kotoran maupun mikroba. Yang selanjutnya kosolven. Kosolven adalah teknik yang sangat efektif untuk meningkatkan kelarutan obat-obatan yang kurang larut dalam air, terutama untuk senyawa golongan flavonoid seperti fisetin. Kosolven ini hanya melarutkan bagian zat yang tidak bisa dilarutkan sepenuhnya oleh air. Jadi zat terlarut ditambah kosolven, kemudian ditambahkan pelarut air. Selanjutnya preservatif. Dan terakhir stabilizer. Stabilizer itu penstabil. Stabilizer adalah bahan yang ketika didepresikan ke dalam campuran memiliki kemampuan untuk menyerap molekul air, sehingga mengurangi mobilitas air bebas dalam campuran, memberikan kekentalan dan memperlambat proses pelelehan. Jadi stabilizer ini untuk menstabilkan bahan. Selanjutnya cara pembuatan gel. Cara pembuatan gel itu ada menggunakan gelatin, aqua gelatin 20, aqua 40, gliserin 25, zinc oxide 15. Cara pembuatan gelnya yaitu masukkan gelatin dan air ke dalam botol yang bermulut besar, lalu didiamkan sebentar agar gelatinnya mengembang. Jadi gelatinnya itu dibiarkan mengembang terlebih dahulu. Lalu selanjutnya panaskan di atas panas air hingga gelatinnya larut. Selanjutnya kita panaskan di atas panas air sampai gelnya itu larut. Selanjutnya dalam lumpang atau mortir, zinc oxidum digerus bersama dengan gliserin. Setelah homogen, masukkan ke dalam botol yang berisikan gelatin tadi. Jadi dicampur lagi yang zinc oxidumnya digerus barengan dengan gliserin. Setelah mereka homogen, maka dimasukkan lagi ke dalam botol yang tadi isi gelatin. Yang terakhir aduk hingga homogen dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan gel yang pertama organoleptis. Untuk organoleptik, uji organoleptik ini dilakukan secara visual. Secara visual itu bisa dilihat dari warna, bentuk, baunya, dari gel yang dibuat. Gel ini biasanya jernih dengan konsentrasi setengah padat. Selanjutnya homogenitas. Homogenitas ini dilakukan dengan cara tiap formula sediaan gel ditimbang sebanyak 0,1 gram. Selanjutnya diletakkan tiap sampel pada kaca objek. Setelah itu diamati di bawah mikroskop pada perbesaran 100 kali. Untuk evaluasi pH itu digunakan pH untuk mengetahui pH gel apakah sesuai dengan pH kulit, yaitu 5-6,5 pH. Evaluasi daya sebar. Evaluasi daya sebar yaitu uji daya sebar dilakukan dengan cara sediaan gel ditimbang sebanyak 0,5 gram. Setelah itu diletakkan gel tepat di bawah kaca bulat yang di bawahnya disertai dengan skala diameter, kemudian ditutup kaca lain yang telah ditimbang dan dibiarkan selama 1 menit. Setelah itu dia ukur diameter sebarnya. Itu dilakukan setiap 1 menit dengan penambahan beban 50 gram hingga diperoleh diameter yang cukup untuk melihat pengaruh beban terhadap diameter sebar sediaan gel. Selanjutnya
contoh formula. Nah, di sini saya mengambil contohnya formula ekstra buat tomat. Ekstra buat tomat untuk formula 1 sebanyak 3%, formula 2 3%, formula 3 3%, dan formula 4 0. Untuk karbopolnya formula 1 0,5, formula 2 1, dan untuk formula 3 dan 4 itu sebanyak 2. Untuk Pi-nya formula 1 sampai formula 4 itu menggunakan 1. Untuk metal parabennya juga untuk semua formula menggunakan 0,1. Gliserinnya pun begitu. Dan air sulingnya pun jumlahnya sama dari formula 1 hingga formula 4. Selanjutnya cara pembuatan formula. Nah, di sini caranya yaitu sediaan gel dikerjakan dengan cara basis karbopol ditambahkan dengan air suling 20 ml dalam gelas kimia. Didiamkan hingga mengembang selama 1 jam. Kemudian Pi dicampurkan ke dalam basis lalu dihomogenkan. Ditambahkan metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dengan 15 ml air. Nah, 15 ml air ini menggunakan 15 ml air suling panas suhu 90 derajat Celcius yang telah dihomogenkan. Selanjutnya, masukkan ekstrak buah tomat ditambahkan dengan gliserin dan sisa air 30,4 ml lalu dihomogenkan ke dalam basis, setelah itu dihomogenkan kembali. Nah, hasil evaluasi formula. Untuk hasil uji daya hambat ekstrak buah tomat dapat dilihat untuk 0,5% dapat 66,35, 1% 6,016, untuk 1,5%-nya ini 6,333, 2%-nya 5,683, 2,5%-nya 6,016, untuk 3%-nya 7,422. Nah, dapat dilihat dari keseluruhannya menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak yang paling baik menghambat bakteri penyebab jerawat adalah 3%, dengan diameter hambatan 7,422 mm. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan ekstrak buah tomat pada kulit sebagai anti akne, maka dibuat formulasi sediaan topikal dalam bentuk gel. Nah, selanjutnya hasil pengamatan organoleptik. Untuk hasil pengamatan organoleptiknya ini, kita lihat untuk karbopolnya warnanya coklat, baunya bau ekstrak, bentuknya cair. Karbopol 2 coklat, bau ekstrak, semi padat. Begitupun dengan karbopol 3. Untuk kontrol, putih, warnanya putih bening, baunya bau karbopol, bentuknya semi padat. Nah, hasil pengamatan organoleptik terhadap gel yang mengandung ekstrak buah tomat dengan basis karbopol tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan bentuk setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Artinya sediaan stabil selama penyimpanan. Selanjutnya, pengukuran viskositas. Nah, dapat dilihat viskositasnya untuk karbopol 0,5%-nya itu 45,33, itu sebelum kondisi penyimpanan. Sedangkan sesudah kondisi penyimpanan itu 48. Karbopol 1% itu kondisi penyimpanannya itu 152, sedangkan sebelumnya itu sesudahnya itu 169,33. Untuk karbopol 2%-nya sebelum kondisi penyimpanan 452,66, sedangkan sesudahnya 464. Untuk yang karbopol 2% yang kontrol 601,33 itu sebelum kondisi penyimpanan, sedangkan sesudah kondisi 616. Dapat dilihat setiap sesudah penyimpanan itu viskositasnya naik.
Jadi viskositasnya naik menjadi lebih kental. Selanjutnya, hasil penguji daya sebar. Untuk daya sebarnya dilakukan untuk mengetahui gaya diperlukan gel untuk menyebar pada kulit untuk mengetahui kelunakan dari sediaan gel untuk dioleskan pada kulit. Sesuai dengan hasil statistiknya, bahwa daya sebar setiap formula tidak berbeda nyata, sehingga dilanjutkan dengan uji lanjutan untuk mengetahui formula yang berbeda. Hal ini menyatakan bahwa daya sebar akan bertambah sesuai dengan bertambahnya beban. Selanjutnya pengukuran pH. Nah, di sini hasil pengamatan sediaan gel mengalami peningkatan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat. Jadi, peningkatan pH gel selama kondisi penyimpanan ini masih sesuai dengan pH kulit kita. Maka dari itu masih aman untuk digunakan. Selanjutnya hasil pengamatan sineresis. Selama penyimpanan pada formula karbopol 0,5%, karbopol 1%, karbopol 2%, dan kontrol basis, tidak menunjukkan adanya sineresis atau terdapat cairan di permukaan sediaan. Jadi tidak ada air yang merembes ke dalam sediaan di mana air tidak terikat. Jadi aman. Selanjutnya, hasil pengamatan uji aktivitas antimikroba gel. Dapat dilihat bahwa semuanya setelah sesudah kondisi penyimpanan dipercepat itu, maka diameter daerah hambatannya itu makin naik. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk sediaan gel trim. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.